Biografi Syekhona Cholil Bangkalan, guru para syekh di Indonesia. Kiai Haji Muhammad Cholil bin Abdul Latif atau Mbah Cholil adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karenanya, di belakang namanya, ada nama Bangkalan. Mbah Cholil juga dikenal dengan sebutan Syekhona Cholil Bangkalan. Penyebutan Syekhona di depan namanya merupakan bentuk penghormatan karena beliau adalah guru dari para syekh atau ulama tanah air. Tak terhitung santri-santrinya yang di kemudian hari menjadi ulama besar dan berpengaruh. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Untuk mengenal lebih jauh Mbah Cholil Bangkalan, berikut ini adalah biografi Syekhona Cholil Bangkalan. Syekh Cholil, biasa disebut Mbah Cholil, lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Cholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nasham Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait yang membahas ilmu nahwu, sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Cholil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an ketika usianya menjelang 30 tahun, Mbah Cholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Mbah Cholil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Ini dilakukannya hingga ia selama perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Mbah Cholil muda tinggal di Sidogiri selama belajar kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat baginya untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Mbah Cholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomian cukup berada, akan tetapi Mbah Cholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Cholil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Cholil telah menghafal beberapa matan kitab, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam 7 model membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Cholil muda juga tampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu, belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, lagi-lagi Mbah Cholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Cholil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi.
Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Kholil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Kholil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Kholil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, yaitu anak perempuan Lodra Putih. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Kholil belajar di Mekah. Di Mekah Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud As-Syawani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia, pada umumnya. Mbah Kholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul niat bersama rekan-rekannya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Saleh As-Samarani, atau Kiai Saleh Darat Semarang, dan kemudian menyusun kaidah penulisan huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf Pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Kholil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, tarekat dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Kholil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya ia dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Ia juga dikenal sebagai Al-Hafidz, hafal Al-Quran 30 juz. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya yang bernama Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri yaitu Kiai Muntoha. Pesantren di Desa Cengkebuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asyari, dari Jombang. Mbah Kholil wafat pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi.
5. Karomah Syekhona Kholil Bangkalan. Karomah Syekhona Kholil Bangkalan Madura atau Mbah Kholil sangatlah banyak, baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini 5 karomah Mbah Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. 1. Melihat berkat atau makanan di kepala kiai imam masjid. Mbah Kholil muda yang berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Kholil pun ditegur oleh teman-temannya. Tidak boleh tertawa, ditakutkan kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai imam masjid tadi menegur Mbah Kholil muda bahwa dalam salat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Kholil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Kholil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Berikutnya, karomah Mbah Kholil yang kedua ialah mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Bahsul Masail di Mekah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Kholil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Kholil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Kholil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu, usai Mbah Kholil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. Karomah Syekhona Kholil yang ketiga adalah kehabisan waktu sholat asyar di Madura. Akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asyar segera habis. "Kita belum sholat asyar Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil krocok," kata Mbah Kholil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Syamsul beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Kholil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok diberikan Mbah Kholil, lantas Mbah Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, adzan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah Syekhona Kholil yang keempat adalah mengubah arah kiblat masjid. Mbah Kholil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Kiai Muntaha.
Ketika melihat arah kiblat, Mbah Kholil menegur menantunya yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kyai Muntoha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Kholil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kyai Muntoha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kyai Muntoha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Kholil. Dan karomah Mbah Kholil yang kelima adalah menyelamatkan perahu nelayan yang tenggelam di laut. Kesaktian lain dari Mbah Kholil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Kholil melakukan gerakan yang tak terlihat mata dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan dari beliau. Orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Demikian kisah 5 karomah Syekhona Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.